Sahabat Natiners, jumpa lagi dengan saya, Dadang Kadarusman, dalam Inspirasi Natural Intelligence. Topik kita kali ini adalah bagaimana caranya supaya kita menjadi atasan yang selalu diingat oleh anak buah. Natiners, gampang kalau sekedar ingin menjadi atasan yang selalu diingat oleh anak buahnya. Secara naluriah, bawahan selalu ingat terhadap atasannya. Makanya ada bawahan yang setiap pagi malas bangun, karena pagi itu dia teringat punya jadwal rapat dengan atasannya, atau karena dia harus mengirimkan laporan kepada atasannya, atau karena atasannya hari ini masuk ke kantor lagi setelah beberapa hari sebelumnya melakukan traveling. Ada juga bawahan yang selalu bersemangat karena dia ingat jika atasannya akan selalu ada ketika dibutuhkan. Apa saja, pokoknya selalu ada alasan kenapa anak buah selalu ingat kepada atasannya. Tantangannya Natiners adalah bagaimana caranya membuat agar anak buah itu selalu mengingat hal-hal yang positif tentang diri kita, bukan sebaliknya. Beberapa waktu yang lalu misalnya, saya sedang rapat tentang teknis pelaksanaan training leadership yang akan dilakukan untuk salah satu klien beberapa hari mendatang. Biasalah, di sela-sela rapat, kita kan suka ada selingan bicara tentang hal-hal yang ringan. Beliau menceritakan tentang mantan atasannya yang katanya memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap karirnya, bahkan terhadap hidupnya. Begitu banyak pelajaran yang diperolehnya dari atasannya, sehingga sampai sekarang beliau masih menyimpan kenangan terbaik dengan mantan atasannya itu. Saya juga sama, masih mengingat kebaikan-kebaikan atasan saya yang sangat berjasa menempa dan mendidik saya. Tentu mereka memiliki kekurangan, namun jasa baik mereka kepada saya melampaui hal remeh-temeh kelemahan manusiawi yang dimiliki oleh setiap insan. Saya ingin sekali bisa melakukan sesuatu yang berguna bagi anak buah saya, sehingga kelak ada kenangan positif yang tersisa di benak mereka. Tidak mudah, tapi saya yakin kita bisa belajar melakukannya dari sekarang. Bagi Anda yang tertarik menemani saya belajar untuk menjadi atasan yang selalu diingat secara positif, saya ajak Anda untuk memulai dengan memahami dan menerapkan 5 sudut pandang natural intelligence berikut ini. Yang pertama, memori itu lebih panjang daripada masa kerja. Apakah Anda masih ingat tentang guru-guru taman kanak-kanak Anda, guru SD, guru SMP, maupun SMA Anda? Bagaimana dengan dosen Anda? Kebanyakan mungkin sudah dilupakan ya, tapi ada beberapa guru yang masih kita ingat dengan sangat baik hingga sekarang. Kita selalu dapat mengingat hal-hal tertentu bersama orang-orang yang sangat berpengaruh di dalam hidup kita di masa lalu. Padahal sangat mungkin orang tersebut sudah tidak ingat lagi pada kita. Memori kita tentang guru yang masih bisa diingat itu sesuatu yang positif atau negatif? Natiners, di dunia kerja, orang yang paling diingat lama adalah para mantan atasan. Anda pun masih punya memori dengan atasan Anda di masa lalu, bukan? Padahal Anda sudah tidak lagi bekerja dengan beliau. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita hendak meninggalkan memori baik ataukah memori buruk di benak anak buah kita kelak? Kita perlu memulai berhati-hati. Memori itu akan tetap mereka ingat meskipun sudah pensiun kita kelak, karena memori jauh lebih panjang daripada masa kerja kita. Sedangkan kita tentu ingin dikenang secara positif, bukan malah sebaliknya. Mereka mengenal kita, mengingat kita, mengenang kita dengan cara yang negatif. Bagaimanapun juga, jauh lebih baik meninggalkan memori positif daripada hal-hal yang negatif, bukan? Yang kedua, atasan populer sering bukanlah yang terbaik. Memori positif itu tidak berarti harus serba permisif. Gampang kalau hanya ingin menjadi atasan yang populer alias disukai oleh anak buah. Tidak usah terlalu menuntut, ikuti saja gaya dan kemampuan bawahan. Mereka pasti senang. Tapi, Natiners, apakah begitu cara memimpin yang baik? Tidak. Atasan yang baik itu justru berani mengambil resiko disebelin oleh anak buahnya, asalkan apa yang kita lakukan demi kepentingan mereka. Contohnya, menegakkan kedisiplinan. Tidak banyak orang yang suka, tapi jika mereka dibiarkan terbiasa tidak disiplin,
maka mereka akan kalah bersaing. Contoh lainnya Natiners, memberikan penugasan yang lebih tinggi, lebih berat, dan lebih menantang kepada anak buah yang berpotensi. Banyak orang yang lengah dan lebih suka kerja nyantai saja. Padahal itu merugikan diri mereka sendiri, karena pertumbuhan karir yang bagus hanya menjadi milik mereka yang terus menempa diri. Maka demi kepentingan anak buah Anda, tempaklah mereka hingga punya daya saing yang tinggi, meskipun hal itu menyebabkan Anda menjadi atasan yang tidak populer. Yang ketiga, positif atau negatif itu relatif. Atasan yang menuntut kedisiplinan dan menempa anak buahnya dengan berat sering tidak disukai. Kenapa? Karena kebanyakan orang inginnya kerja gampang dengan tugas yang ringan, tapi tentu saja mereka mengharapkan gaji yang besar. Padahal gaji yang besar hanya cocok bagi para kontributor di posisi yang tinggi. Untuk mendapatkan gaji yang besar, orang mesti sanggup berkontribusi lebih banyak dan meraih kedudukan yang lebih tinggi. Sayangnya Natiners, kedua hal itu tidak bisa dicapai oleh orang yang tidak mau bersusah payah. Makanya, kalau ada atasan yang mendidiknya dengan tempaan yang berat, banyak yang salah sangka dan menilai negatif kepada mereka. Tetapi setelah berhasil nanti, mereka baru menyadari bahwa tempaan yang dilakukan oleh atasannya dulu itu sangat berguna untuk meraih apa yang mereka inginkan. Jadi, kalau ada atasan yang suka menempa bawahannya, apakah itu positif ataukah itu negatif Natiners? Pada awalnya, bisa saja mereka dinilai negatif, tapi setelah ada hasilnya, barulah orang sadar jika itu positif. Makanya Natiners, sebagai atasan, Anda tidak perlu terlalu khawatir dengan penilaian orang lain. Yang penting, lakukan upaya yang terbaik untuk menggembleng dan mengembangkan anak buah yang Anda pimpin, hingga bisa meraih pencapaian yang tinggi untuk diri mereka sendiri. Karena positif dan negatif itu bisa relatif. Yang keempat, bawahan itu selalu ingat pada manfaat. Selalu. Setiap orang akan bertanya, apa sih manfaatnya buat gue? Begitu pula dengan anak buah kita. Mereka selalu bisa mengingat atasannya yang bisa memberi manfaat. Memang mudah sekali untuk mengingat manfaat jangka pendek seperti bonus, hadiah, atau benda-benda material lainnya. Namun, sifat kebendaan yang cepat habis itu juga berkorelasi dengan memori penerimanya. Kalau bonusnya sudah habis, biasanya rasa syukur juga otomatis ikut habis. Makanya, kita perlu melakukan tindakan-tindakan yang bisa memberikan manfaat jangka panjang kepada anak buah, agar dampaknya lama, dan tentu saja rasa syukurnya juga lama. Adakah manfaat yang seperti itu Natiners? Kalau uang, jelas jangka pendek. Tapi ilmu, kebiasaan baik, kedisiplinan, keterampilan kerja, dan kemampuan mengelola yang kita latihkan kepada mereka akan tetap melekat dan diingat sepanjang masa. Seperti halnya Anda masih ingat pada guru-guru terbaik Anda, maka anak buah Anda kelak akan selalu mengingat Anda jika Anda berhasil memberikan manfaat berupa bekal yang berarti bagi pertumbuhan karir mereka. Yang kelima Natiners, gratis itu sebenarnya adalah yang paling mahal. Memang sih, kadang kita mikir, kenapa sih mesti susah payah menggembleng anak buah kita? Kan tidak ada dampaknya dengan penghasilan kita. Selama berhasil mencapai target-target, maka posisi kita kan bakal aman. Itu jika kita memang terkungkung oleh ikatan alam material Natiners. Memang, kita tidak dapat tambahan uang dengan mendidik dan memintarkan anak buah kita. Tapi bukankah ketika anak buah kita lebih terampil dan lebih bisa mengelola pekerjaannya, membuat tugas teknis kita juga semakin ringan? Itu salah satu reward langsung yang kita dapatkan. Reward lainnya adalah ketika anak buah kita, terucapkan atau tidak, merasa bersyukur pernah punya atasan seperti Anda. Tapi bagaimana jika anak buah kita yang sudah maju kelak itu tidak tahu terima kasih? Loh, mengapa pusing Natiners? Bukankah Anda merasakan kepuasan di dalam batin saat Anda menyaksikan orang yang Anda gembleng berhasil meraih kesuksesannya? Reward yang satu itu Natiners tidak ada tandingannya. Oleh karena itu,
Jangan ragu untuk memberikan pelayanan dan pengembangan secara gratis pada anak buah Anda. Gratis memang, karena tidak ada imbalan bagi atasan yang memberikan pengembangan dan mendidik anak buahnya. Tetapi imbalan yang sejati itu akan Anda dapatkan di dalam hati, dan itu tidak ternilai harganya. Jika gajah mati, dia akan meninggalkan gading. Lantas sebagai atasan, kita akan meninggalkan apa di benak anak buah kita sepeninggal kita kelak? Ketika kita pensiun, apakah mereka masih akan ingat kepada kebaikan-kebaikan kita? Ataukah perlakuan buruk yang selama ini kita timpakan kepada mereka? Oh, terlampau berisiko jika kita hanya meninggalkan kenangan buruk. Karena selain menyebabkan nilai diri kita jatuh di mata mereka, kita juga jadi sulit untuk mempertanggungjawabkan kepemimpinan kita. Soalnya kita percaya bahwa setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang bagaimana caranya memimpin. Namun, jika kita sudah memimpin dengan baik untuk kebaikan orang-orang yang kita pimpin, mungkin lebih mudah untuk menghadapi hari persidangan di akhirat. Sehingga kita boleh mengatakan, Tuhan, sudah saya gunakan kewenangan saya dalam memimpin sebesar-besarnya untuk kebaikan orang-orang yang saya pimpin. Dengan begitu sahabat Natiners, semoga Tuhan berkenan menerima laporan pertanggungjawaban kita kelak. Salam hormat, mari berbagi semangat. Saya Dadang Kadarusman untuk sahabat Natiners sekalian.